BTTH Kaisar Api, episode 124. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aneh, kenapa sepertinya semakin panjang? Beberapa orang berjalan melalui lorong ini untuk waktu yang lama, tetapi menemukan beberapa masalah. Tunggu sebentar, sepertinya ini jalan memutar. Kemanapun kita pergi, kita akan kembali ke titik awal, kata Mu Feng. Jelas, Mu Feng sangat ahli dalam hal-hal seperti ini. Dan bahkan pintu tempat kita masuk tadi menghilang tanpa jejak, kata Xiao Yi pelan. Mari kita cari sendiri. Seharusnya ada semacam mekanisme di sini. Kalau tidak, aku baru saja melihatnya. Hanya mengandalkan kekerasan dinding ini yang mengerikan. Tidak ada pembangkit tenaga listrik Jiuxing Doudi yang tidak bisa dihancurkan, kata Mu Feng. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, mereka langsung bubar. Setiap orang dikelilingi oleh roh-roh pejuang dengan warna yang berbeda-beda, tetapi untungnya, lorong melingkar ini tidak memiliki makhluk seperti kelelawar hitam. Lorong ini hanya sunyi senyap yang membuat orang sangat tidak nyaman. Di sini, Xiao Yan berjalan perlahan, dan kemudian dengan bantuan kekuatan api, dia dengan jelas mengikuti dinding. Api perlahan menyinari dinding, dan sesuatu yang aneh tiba-tiba muncul di bagian dinding yang tidak rata. Pada saat ini, di atas tembok, sebuah gambar aneh muncul di garis pandang Xiao Yan. Apa ini? Xiao Yan mendekat, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah sebuah lukisan. Lukisan yang agak aneh. Lukisan ini berbentuk persegi, lebar dan tingginya sekitar 1 meter, tetapi yang paling aneh adalah hanya ada satu benda dalam lukisan itu. Yakni, tangan raksasa dari langit turun dari langit, menekan langsung ke tanah. Apa ini? Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, tetapi setelah menatap tangan raksasa dalam lukisan itu dengan pupil matanya, perasaan tidak berarti menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak, ini. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tampaknya menyadari sesuatu yang tidak biasa, lalu membuka mulutnya. Saat berikutnya, Xiao Yan langsung mendekatkan dahinya ke lukisan itu, tetapi menemukan pemandangan yang sangat aneh. Pada gambar, tangan raksasa di langit merentangkan kelima jarinya dan tiba-tiba menjentikkannya. Awalnya Xiao Yan mengira itu hanya tangan raksasa di langit, tetapi sekarang Xiao Yan menemukan bahwa di bawah tangan raksasa di langit itu, terdapat jalur yang sangat sulit ditemukan. Retakan. Melihat melalui celah itu, tampaklah seekor makhluk kecil yang tampak seperti manusia. Tubuh makhluk itu bersinar dengan cahaya hitam dan ungu, dan telapak tangannya yang seukuran manusia terangkat sedikit, secara langsung menahan tangan raksasa yang turun dari langit. Adapun persimpangan telapak tangan makhluk hitam ungu dan tangan raksasa di langit, tampaknya ada sesuatu, tetapi karena gambarnya terlalu kecil, Xiao Yan tidak menyadarinya. Apa-apaan ini? Xiao Yan bingung setelah membacanya. Penatua Long, apa ini? Xiao Yan bertanya dalam hatinya. Sejujurnya, aku belum pernah melihat yang ini, kata Long Yi. Lupakan saja. Mari kita lihat dulu apakah ada agen di sekitar sini. Xiao Yan pun mengurungkan niatnya untuk terus mempelajari gambar aneh ini, lalu bersiap untuk berenang. Cit, tepat saat dia mengangkat kaki kirinya dan melangkah, sebuah suara yang sangat merdu tiba-tiba bergema di ruangan ini. Dia menginjaknya dengan satu kaki, dan kemudian batu hitam di bawah kaki Xiao Yan bergetar aneh, dan kemudian dinding batu di depan Xiao Yan tiba-tiba retak. Bum bum bum. Kemudian kedua sisi dinding batu itu perlahan terdorong menjauh, memperlihatkan sebuah lorong. Aku menemukannya. Xiao Yan ragu-ragu, lalu berkata. Namun, mengapa gambar itu menghilang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, tidak terlalu memperhatikan gambar aneh ini, tetapi memanggil beberapa orang untuk datang. Jarak antara orang lain dengan Xiao Yan sangat pendek, jadi saat Xiao Yan mengeluarkan suara, orang lain menyadarinya dan segera datang ke tempat Xiao Yan berada. Kakak memang pantas menjadi kakak. Xiao Yi pertama kali datang ke sisi Xiao Yan, menepuk bahu Xiao Yan, dan berkata dengan cukup lucu. Dalam hal ini, Xiao Yan juga tidak berdaya, Xiao Yi ini benar-benar tampak seperti adik laki-lakinya di depannya. Apakah kalian semua sudah tiba? Xiao Yan juga berkata keras ketika dia melihat kelima orang itu telah tiba. Ya, Xiao Yan, apa maksudmu? Mu Feng, yang berada di sampingnya, baru saja tiba, dan sedang mengamati dengan saksama pintu masuk dinding batu itu, seolah sedang mengamati sesuatu. Tidak apa-apa, ayo pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, jelas tidak mengerti mengapa dia mengucapkan kalimat seperti itu. Tunggu sebentar. Sesaat kemudian, Mu Yingying tiba-tiba berkata dengan dingin. Apa?
Xiao Yi langsung mengerutkan kening saat mendengar ini. Sepertinya ada yang aneh di sini. Kata Mu Yingying tegas. Waspadalah, pergi dan lihat dulu. Xiaoyan memancarkan kekuatan api yang sangat besar, lalu melangkah langsung ke gerbang batu. Semoga ini hanya ilusiku. Mu Yingying menggelengkan kepalanya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak memikirkan hal-hal itu, tetapi di dadanya, api biru kecil berdetak kencang seperti detak jantung. Dengan penampilan seperti itu, Mu Yingying tahu dengan jelas bahwa saat itu dia baru saja bertemu dengan sosok yang sangat kuat. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8 gelombang M. Namun, di balik pakaian Mu Yingying yang tertutup rapat, orang lain tidak menyadarinya. Lagi pula, keempat orang lainnya saat ini sedang fokus pada lorong di depan mereka. Mu Yingying dan yang lainnya mengikuti. Xiaoyan, kenapa kau tidak pergi? Xiaoyan berhenti sebelum beberapa orang berjalan 10 langkah, lalu Mu Feng bertanya dengan bingung. Di depan, sepertinya ada percabangan, kata Xiaoyan perlahan. Setelah berbicara, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke kiri dan kanan. Bagaimana mungkin ada dua jalan? Mu Feng juga terkejut ketika melihat ini. Jelas, bahkan bagi Mu Feng, Mu tidak bisa mengambil keputusan dalam situasi ini. Di sini, sepertinya itu jalan masuk ke daerah gurun. Hanya saja aku samar-samar mendengar dari para senior suku ular bahwa daerah gurun ini penuh dengan terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Yang terpenting, ada dua jalan. Kedua jalan itu bisa menuju ke inti wilayah gurun, tapi belum tentu apa yang akan kau temui. Seruling hijau melangkah maju dan menatap dua jalan di depannya. Ini seharusnya pintu masuk ke daerah gurun. Tidak ada yang bisa menjamin apa yang ada di dalamnya, jadi untuk mencegah kecelakaan, kita harus pergi bersama. Mu Yingying melihat beberapa orang terdiam, lalu dia berbicara, lalu menatap Xiao dengan tajam. Kita harus pergi bersama, tapi, kau mau ke kiri atau ke kanan? Xiaoyan menyadari bahwa beberapa orang itu tidak tahu apa-apa. Seketika, kekuatan jiwa yang besar muncul dan berkumpul menuju dua jalan yang gelap gulita seperti jurang maut. Sabu, kekuatan jiwa tak kasat mata itu bagaikan embusan angin dan tertiup menuju kedalaman jalan Ertong. Seiring berlalunya waktu, Xiaoyan masih belum bisa berbuat apa-apa, sebab kedua kekuatan yang keluar tidak memberikan umpan balik informasi apapun. Pilih salah satu. Saat berikutnya, Xiaoyan juga menari. Tidak, ini terlalu terburu-buru. Kalau kita salah pilih, situasi kita bakal makin sulit. Seruling hijau adalah orang pertama yang tidak setuju dengan pendekatan Xiaoyan. Sebagai seruling hijau yang pernah tinggal di antara klan Medusa di gurun kematian yang sunyi, ia sama sekali tidak tahu menahu tentang berbagai legenda di gurun itu. Mengesankan, kedua jalan ini adalah jalan yang berbahaya dan damai. Jalan yang berbahaya penuh dengan terlalu banyak variabel di sepanjang jalan, dan jalan yang aman tidak hanya bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan di sepanjang jalan, tetapi juga mendapatkan beberapa petualangan. Lalu apa cara yang lebih baik menurutmu? Kata Xiaoyan setelah melihat beberapa orang tidak berbicara. Aku, tidak. Grindip terdiam, jelas apa yang dikatakan Xiaoyan benar. Kalau begitu, ayo kita jalan-jalan santai, kata Xiaoyan dengan santai. Setelah selesai bicara, Xiaoyan melangkah maju dan berjalan menuju jalan di sebelah kiri. Hei, Greenflute mendesah pelan, tetapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara meyakinkan datang dari Xiaoyan. Jangan khawatir, jika ada bahaya, aku, Xiaoyan, akan berdiri di tempat pertama. Suara yang sederhana dan datar membuat semua orang merasa hangat. Kalau begitu, ayo pergi. Jangan lupa bahwa kita adalah satu kesatuan. Seruling hijau itu membuka mulutnya sedikit, jelas semua kekhawatiran telah sirna dalam suara terakhir Xiaoyan. Kanan, mereka adalah satu kesatuan di paviliun dupa terbakar dan tidak dapat dipisahkan. Ingin datang ke pengalaman ini, itu juga yang Zhu Lao persiapkan untuk mengasahnya. Lagi pula, kekuatan seseorang terbatas. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kemampuan mengerikan seperti seorang ahli formasi pertempuran, sehingga pentingnya kerja sama tim tercermin. Karena Zhu Lao akan mengirim mereka ke sini, pasti tidak akan ada masalah. Ayo pergi. Beberapa orang mengangguk sedikit, lalu langsung mengikuti Xiaoyan. Kelompok yang beranggotakan 5 orang itu baru saja melangkah ke lorong di sebelah kiri, ketika lorong kedua di belakang mereka menghilang seketika. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Mu Feng mengangkat bahu tak berdaya. Sabu, tepat ketika Mu Feng tak berdaya, terdengar suara angin kencang. Kemudian, di lorong yang sangat gelap itu, di dinding kiri dan kanan, cahaya langsung muncul, menerangi jalan ke depan. Di lorong itu, lampu-lampunya terang benderang, dan di tengah-tengah lorong itu, lingkaran-lingkaran dari batu-batu kecil yang agak lucu sedang membuka jalan.
Aku tidak tahu kalau pemiliknya sangat menikmatinya. Dengan penglihatan Xiao Yi, tentu saja tidak sulit untuk mengetahui bahwa batu-batu yang tergeletak di tanah itu jelas bukan batu biasa, dan ada juga lampu-lampu itu. Sepertinya makhluk-makhluk di daerah gurun ini tahu kita akan datang, dan sudah lama menunggu kita, kata Xiao Yan perlahan. Xiao Yan, ingatkan kamu sebelumnya bahwa kamu membutuhkan sesuatu, apa tepatnya? Aku ingin datang ke daerah gurun ini dengan banyak barang, seharusnya tidak sulit menemukannya, kata Mu Yingying dengan hati-hati. Yang masih kubutuhkan sekarang adalah inti iblis tingkat kaisar atribut es tingkat 6 dan esensi darahnya, kata Xiao Yan perlahan. Memakan api suci bukanlah hal yang mudah. Meskipun Mu Yingying berusaha sekuat tenaga untuk menekan api suci di dalam tubuhnya, Xiao Yan samar-samar dapat merasakan bahwa api suci itu jauh lebih kuat daripada api aneh itu. Jadi, jika ia tidak siap, bahkan Xiao Yan pun tidak akan berani melahap Seng Yan dengan gegabah. Namun, menurut beberapa catatan samar dalam Feng Jue dan perkataan gurunya, Raja Naga Emas, ada 3 hal yang perlu dipersiapkan untuk melahap api suci. 7 bunga api, suseng dan cairan es roh darah. Ketiga bahan ini sangat diperlukan. Cairan es roh darah, Xiao Yan sudah mendapatkannya saat berada di hutan mayat Yin. Sedangkan untuk Qian Hua, Xiao Yan sudah memiliki San Yan Hua di tangannya, paling banter itu hanya cukup, jadi saat ini Xiao Yan hanya memiliki Susengdan yang tersisa. Di antara Susengdan, satu-satunya yang hilang adalah inti iblis kelas kaisar tingkat ke-6 dan esensi darahnya. Inilah yang paling menyusahkan Xiao Yan. Apakah itu sebanding dengan binatang iblis beratribut es yang sebanding dengan Do di bintang 6 manusia? Mu Yingying membuka mulutnya sedikit, jelas sedang berpikir keras. Ayo kita pergi dulu, kurasa daerah gurun tidak akan mengecewakan kita. Xiao Yan tersenyum perlahan, tetapi ada kekuatan misterius yang menenangkan dalam suaranya. Susu, hanya dalam beberapa menit, rombongan itu keluar dari lorong dan tiba di tempat yang luas. Tempat ini seharusnya berada di daerah gurun. Xiao Yan baru saja meninggalkan lorong ketika tiba di sebuah hutan yang agak tua. Ia mengangkat kepalanya sedikit, dan tiba-tiba melihat hamparan luas yang terbentang, lalu berkata dengan segera. Di depannya, ada gunung, danau, hutan, dan beberapa atmosfer yang tidak jelas dan kuat. Tumbuhan hijau memenuhi sekelilingnya, membuat Xiao Yan dan yang lainnya merasa lega. Kalau menurutmu benar, ini pasti pegunungan gurun. Konon, setelah memasuki jalur kehidupan, jika kau langsung melewatinya, kau akan menemukan pegunungan gurun. Semua harta karun di daerah gurun tersembunyi di pegunungan gurun ini. Ini tempat di mana krisis dan peluang hidup berdampingan, seru Green Flute pelan, tampaknya tinggal di klan Medusa dan mendengar tentang daerah gurun ini. Apa itu pegunungan gurun? Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu, rupanya seruling hijau ini mengetahui rahasia semacam ini. Udara yang segar. Sebelum beberapa orang selesai berbicara, Mu Yingying tersenyum bahagia, suaranya sangat riang, seperti anak kecil yang memancarkan senyum paling tulus. Pelan-pelan, melihat ini, Xiao Yan berteriak tak berdaya, lalu segera mengikutinya, sambil bergumam, kenapa tidak ada aura lain di sini? Apa ini ilusiku? Di sisi Xiao Yi dan yang lainnya, pandangan mereka perlahan menjauh. Tempat yang tidak dikenal adalah yang paling menakutkan. Aneh, sepertinya ada arus air di sekitar kita. Tepat saat Xiao Yan dan yang lainnya bergerak, kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar menyebar keluar, menjelajahi semua arah. Hanya saja jangkauan deteksinya hanya beberapa ratus meter, tetapi beberapa ratus meter ini membuat Xiao Yan cukup tertekan. Karena menurut hasil investigasi Xiao Yan, tempat mereka saat ini hanyalah di kaki pegunungan. Sedangkan di puncak gunung, sepertinya ada semacam raksasa yang tersembunyi, tetapi karena kabut yang menyelimuti pegunungan terlalu tebal, penglihatan dan eksplorasi Xiao Yan terbatas, dan ia hanya mendeteksi informasi ini. Xiao Yan dan yang lainnya tiba di pegunungan gurun melalui lorong itu, tetapi saat ini, tempat mereka berada seperti bukit kecil dengan radius 50 meter, dan bukit itu dikelilingi oleh air. Kita sudah memasuki pegunungan gurun, semuanya hati-hati dan jangan sampai teralihkan. Mata Xiao Yan terus mengamati sekeliling, lalu berkata. Mendengar itu, Mu Yingying menoleh dan berkata kepada Xiao Yan, udara di sini memang segar, tapi kenapa aku merasa aneh? Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia sedikit mengangkat dahinya yang putih pucat, memperlihatkan lehernya yang mulus. Ketika Mu Yingying melihat puncak gunung, kelopak matanya tiba-tiba melonjak hebat, seolah-olah dia telah menemui sesuatu yang mengerikan. Saat berikutnya, api biru di tubuh Mu Yingying langsung muncul, dan kemudian mengelilingi tubuhnya, paksaan penguasaan otomatis tiba-tiba terpancar dari tubuh Mu Yingying.
Apa yang terjadi? Melihat ini, Xiao Yan langsung waspada, dan perasaan gelisah menjalar ke seluruh hatinya. Seketika itu juga, Xiao Yan tiba-tiba berbalik, tetapi melihat bahwa air danau di sekitar puncak bukit bergetar aneh. Meskipun guncangannya sangat kecil, tetap saja tidak dapat lolos dari persepsi Xiao Yan. Xiao Yi, Ludi, Mu Feng, keluar dari sini. Tinggalkan bukit yang dikelilingi air ini. Xiao Yan tampaknya menyadari sesuatu dan tiba-tiba meminumnya. Ayo pergi. Xiao Yi tidak ragu-ragu saat mendengar kata-kata itu. Mengenai Xiao Yan, Xiao Yi memilih untuk mempercayainya tanpa syarat. Meskipun bingung, sosoknya langsung bergerak. Sabu-sabu. Detik berikutnya, tepat setelah Xiao Yan dan Mu Yingying berlima lepas landas, bukit di bawah kaki mereka berlima tiba-tiba bergetar aneh, dan kemudian pepohonan di hutan tiba-tiba menjulang setinggi puluhan meter. Hanya saja semua orang melayang di udara, dan sebelum mereka sempat terkejut, mereka melihat ke bawah pohon, dan tiba-tiba muncul makhluk berkaki empat yang tidak mereka ketahui jenisnya. Di punggung makhluk berkaki empat itu, pohon-pohon hutan langsung tumbang. Ada juga riak-riak dahsyat di permukaan air di sekitar bukit. Raungan marah menggema di lapisan bawah pegunungan gurun ini. Bulunya bagaikan batu giok, berwarna putih transparan, besar sekali, dan kelihatannya seperti seekor monster, ujar Xiao Yi dengan tatapan tajam. Seekor monster, aku tak menyangka akan bertemu makhluk mengerikan seperti itu setelah memasuki pegunungan gurun ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya tiba-tiba memanas. Karena Xiao Yan merasakan aura dingin dari monster ini. Xiao Yi, bisakah kau yakin monster macam apa ini? Xiao Yan melayang di langit dan berkata kepada Xiao Yi. Masih belum pasti, tapi melihat fluktuasi makhluk ini, satu hal yang pasti, level terendah dari makhluk ini juga kaisar tingkat 6. Kata Xiao Yi penuh minat. Meskipun raksasa di depannya memiliki tubuh yang sangat besar, Xiao Yi tidak takut, karena Xiao Yi adalah peri api, dan kekuatan Xiao Yi saat ini adalah kaisar petarung bintang 8. Tubuh di depannya berjarak sekitar 100 meter, tetapi di mata Xiao Yi, itu tidak menimbulkan ancaman. Monster tingkat ke-6 kaisar. Detik berikutnya, Mu Feng di samping Xiao Yi berbicara, dengan nada ragu dalam suaranya. Monster setingkat kaisar sudah setara dengan level kaisar petarung manusia. Dari peringkat pertama hingga ke-10, setiap level bisa setara dengan level kaisar petarung manusia. Monster tingkat 6 dari peringkat kaisar sebanding dengan kaisar petarung bintang 6 manusia. Dodi bintang 6 adalah titik balik di antara Dodi. Banyak sekali jenius surgawi yang terjebak di sini, dan mereka tak akan pernah bisa melewatinya seumur hidup mereka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Alasan mengapa dikatakan bahwa Kaisar Do bintang 6 adalah titik balik Kaisar Do adalah karena setiap manusia yang dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 6 perlu menjalani baptisan kesengsaraan surgawi. Baptisan bencana ini sungguh mengerikan. Jika tidak hati-hati, Anda bisa langsung jatuh. Namun, selama Anda tetap berpegang pada masa lalu, Anda akan menemukan beberapa perubahan luar biasa pada doki di tubuh Anda. Meskipun perubahan semacam itu tidak sebanding dengan kekuatan hidup dan mati seorang dosian yang kuat, doki setelah pembaptisan Kaisar Do bintang 6 kesengsaraan surgawi lebih baik daripada sebelum Kaisar Do bintang 6. Tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Ini juga alasan mengapa Zulao membiarkan Xiao Yan dan yang lainnya berendam di kolam Kaisar Xuanling. Efek magis kolam Kaisar Xuanling mungkin tidak terwujud dalam keadaan normal, tetapi hanya ketika mereka dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 6, energi yang diserap oleh Xiao Yan dan yang lainnya di kolam Kaisar Xuanling akan terwujud. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa ada beberapa pembagian terperinci tentang kesengsaraan surgawi dari Kaisar Do bintang 6. Setara dengan level Do Emperor manusia bintang 6 dari Warcraft. Agak rumit, kata Mu Feng pelan. Kecuali kekuatan Xiao Yi, sebagian besar yang lain berada di tahap awal dan tengah Do Emperor bintang 5. Binatang ajaib yang sebanding dengan Do di manusia bintang 6 masih cukup sulit. Bagaimana kabarmu? Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh, dan paksaan yang tak takut padanya langsung merasuk keluar. Kau bisa mencobanya. Mu Yingying tampak mengerti maksud Xiao Yan, lalu bibirnya melengkung membentuk lengkungan yang menawan. Ya, saat berikutnya, Mu Feng dan Lu Di berbicara langsung. Aku juga ikut. Tentu saja Xiao Yi tidak mau menyerah, dia langsung bicara, siap berangkat. Kau tidak membutuhkannya. Kami berempat sudah cukup untuk menghadapi binatang iblis tingkat 6 ini. Anda bertanggung jawab untuk memberitahu kami. Tepat sekali, aku sudah lama tidak aktif, dan aku lupa rasanya bertarung. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, seluruh tubuhnya terbakar. Pergi, coba lihat dulu atribut dan kekuatan monster ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melancarkan serangan terlebih dahulu.
Sosok itu meledak, dan dengan bantuan suhu api yang tinggi, ruang di sekitarnya menjadi sangat panas. Sabu, kecepatan yang mengerikan itu disertai dengan suara angin yang pecah, dan kekuatan api di tubuh Xiaoyan langsung menyala. Saat berikutnya, ketika sosok Xiaoyan muncul, dia sudah berada tepat di atas tubuh makhluk besar itu. Makan telapak tanganku. Dengan teriakan nyaring, tangan Xiaoyan, api yang mengembun di tinjunya, tiba-tiba terayun ke bawah menuju makhluk besar di bawah. Jangkrik, suara aneh tiba-tiba terdengar. Xiaoyi melihat tubuh makhluk besar itu bergetar hebat, lalu dengan cerdik menghindari serangan Xiaoyan. Bagaimana mungkin? Xiaoyan juga menemukan hal aneh ini, dan segera berkata, api di sekujur tubuhnya terus berkobar, seperti tungku yang tidak pernah padam. Bangka, suara keras terus terdengar, lalu tubuh makhluk besar itu bergetar. Bum bum bum, pohon-pohon tanah di punggung makhluk-makhluk besar itu langsung tumbang, membuat ruangan ini berdebu. Mundur dulu. Setelah ragu sejenak, Xiaoyan menghentikan serangannya, berdiri berdampingan dengan Mu Yingying dan yang lainnya, lalu menatap makhluk besar ini. Saat hutan yang menutupi makhluk besar itu runtuh, makhluk itu pun menampakkan warna aslinya. Dari kejauhan, ia tampak seperti binatang buas dengan anggota tubuh yang kuat. Bulu seputih saljunya tampak cukup lentur, tetapi di bulunya, muncul serpihan es dan hawa dingin langsung menyebar. Melihat kepala makhluk besar itu, aura mengerikan merasuki. Di dahi makhluk besar itu terdapat huruf kapital raja, dan pupil matanya berwarna kuning, yang cukup supranatural. Dengan tiupan angin, bulu-bulu makhluk besar ini bergoyang samar. Saat berikutnya, suhu di ruang ini tiba-tiba turun. Apa-apaan ini, kata Mu Yingying dengan terkejut, jelas terkejut oleh raksasa ini. Bulu putih salju dan pupil kuningnya dipenuhi aura menakutkan yang mendominasi, dan hawa dingin yang terpancar dari tubuhnya membuat Mu Yingying sedikit gemetar. Makhluk ini tampaknya memiliki atribut es, Mu Feng juga berkata dengan terkejut. Jelas saja, monster-monster tingkat kekaisaran sudah memiliki kecerdasan yang teramat tinggi, dan kebanyakan dari mereka hidup berkelompok. Hal ini menyebabkan kelangkaan monster dan saripati darah para monster di atas tingkat kekaisaran. Bagaimanapun, kekuatan masing-masing monster tingkat kaisar mungkin tidak mengerikan, tetapi sekelompok besar monster tingkat kaisar yang berkumpul bersama mungkin cukup untuk membuat banyak orang menjauh. Namun, di beberapa reruntuhan, binatang buas itu hidup sendirian, jadi Xiaoyan tidak khawatir. Awalnya, aku merasa seperti baru saja memasuki pegunungan gurun, dan samar-samar aku merasakan aura yang sangat samar dan kuat, tetapi di hutan pegunungan kecil ini, tidak ada seorang pun napas. Ternyata kita benar-benar berada di belakang binatang buas itu. Xiaoyan menatap makhluk besar di depannya, lalu berkata perlahan. Benar saja. Sesaat kemudian, Mu Yingying menyadarinya dan langsung berkata, binatang ini berwarna putih seluruhnya, dan aku takut bahwa di pegunungan gurun ini, ia juga merupakan eksistensi penguasa negeri ini. Aku tidak tahu jenis binatang apa itu, seru seruling hijau, lalu racun samar-samar muncul di tubuhnya, siap menghadapi serangan mendadak binatang itu. Ternyata itu adalah Tianhu bertanda es. Xiaoyan mengamatinya sebentar, dan segera menemukan wajah asli binatang buas ini. Penguasa alami, bulu putih bagaikan salju. Atribut es. Aku tidak menyangka keberuntunganku akan sebagus ini, aku baru saja masuk dan bertemu monster tipe es. Aku benar-benar tidak tahu monster apa ini, gumam Xiaoyan, dan rasa gembira melandanya. Asal dia memperoleh inti sihir dan saripati darah dari binatang berelemen es, Xiaoyan bisa memurnikan Susengdan, dan dengan bekerja sama dengan kedua orang lainnya, Xiaoyan punya modal untuk memurnikan api suci. Monster ini harus dibunuh apapun yang terjadi, kata Xiaoyan tiba-tiba, dan aura pembunuh muncul di bukit ini. Siapa yang mengganggu tidur kaisar ini? Suara ketidakpuasan tiba-tiba keluar dari mulut harimau bertanda es itu. Siapa yang mengganggu tidur kaisar ini? Suara yang memaksa itu bergema di ruangan ini untuk waktu yang lama. Seketika, udara dingin berwarna putih tiba-tiba menyebar dari tanda es Tianhu. Tabrakan. Saat berikutnya, napas bersemangat tiba-tiba memenuhi puncak bukit. Cek-cek, kekuatan Frost Scar Tianhu ini, aku khawatir setidaknya memiliki peringkat ke-6 kaisar. Jika peringkat ke-6 kaisar juga sejalan dengan inti sihir dan esensi darah yang dibutuhkan kakak. Namun, samar-samar aku ingat bahwa Susengdan ini adalah pil obat tingkat kaisar tingkat 2, dan kakak tertuaku hanyalah seorang alkemis puncak tingkat kaisar tingkat 1, jadi cukup sulit bagi Susengdan ini. Orang-orang menjauh, lalu perlahan membuka mulut mereka. Hanya saja, gunung gurun ini sungguh aneh. Saat kau mendongak, gunung itu diselimuti kabut, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi. Dan di pegunungan gurun ini,
sepertinya ada sesuatu yang familiar dan menakutkan bagiku. Aneh. Xiaoyi menatap langit, dalam kondisi penglihatan kabur yang dikelilingi kabut, kekuatan api aneh di tubuhnya sedikit bergetar. Seperti yang diharapkan dari Tianhu beku. Melihat ini, Mu Feng berkata perlahan, perasaan gembira menyebar ke seluruh tubuhnya. Ayo kita bergerak, buat keputusan cepat, kata Xiao Yan perlahan. Setelah dia selesai berbicara, kecepatannya langsung meledak, dan Tianhu yang terluka es yang berdiri di tanah meledak. Sudah lama sekali manusia tak muncul di tempat ini, karena manusia yang muncul telah mati tanpa terkecuali, kata Binghen Tianhu dingin, tetapi nada bangga dalam suaranya tak terelakkan. Benarkah? Xiao Yan datang ke sisi Frozen Tianhu dalam waktu singkat. Meskipun harimau surgawi bekas luka beku ini sangat sombong, ia juga mempunyai kesombongannya sendiri, yang sebanding dengan manusia buas dengan Kaisar Do Bintang 6, dan seharusnya sama dalam menghadapi Xiao Yan dan beberapa Kaisar Do Bintang 5 lainnya. Dan baru saat ia tiba di sisi Tianhu beku, Xiao Yan menyadari betapa mengerikannya Tianhu beku ini. Bulu seputih salju di sekujur tubuhnya tampak lembut, tetapi sebenarnya dilindungi oleh es beku. Bahkan jika Xiao Yan menyerang dengan sekuat tenaganya sekarang, itu mungkin tidak dapat langsung menghancurkan bulu halus ini. Rasa dingin yang melanda hati orang-orang terus memaksa Xiao Yan untuk mengeluarkan banyak ki pertempuran untuk melawan. Telapak keberuntungan surga agung. Dengusan ringan muncul dari mulut Xiao Yan, lalu gelombang mengerikan muncul di tangannya. Maju. Detik berikutnya, telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba terdorong ke depan, dan energi di telapak tangannya tiba-tiba melonjak hingga ukuran 100 meter, lalu tiba-tiba meraung ke arah Tianhu bertanda es yang berada di dekatnya. Di luar kemampuan kita sendiri. Tianhu yang beku mengangkat dahinya yang angkuh, dan pupil matanya yang berwarna kuning menjadi fokus. Xiao Yan baru saja melancarkan telapak keberuntungan surga agung, dan kekuatannya juga terdeteksi oleh harimau surgawi bekas luka beku ini. Pada hari-hari awal Kaisar Do Bintang 5 manusia kecil ini, dia ingin menggoyahkan dominasinya. Terlalu mandiri. Begitu dia selesai berbicara, Tianhu beku tiba-tiba mendengus, dan udara dingin putih yang sangat murni muncul seketika. Manusia kecil ingin menantangku. Sebuah penghinaan muncul dari mulut tanda es Tianhu, dan kemudian napas dingin itu langsung berubah menjadi tombak es yang sangat tajam. Tombak es itu tertutupi warna putih salju, dan meskipun sangat kecil, aura mengerikan di atas tombak es itu sangat besar, dan cahaya dingin di ujung tombak es itu mengejutkan. Tombak salju, raungan keras keluar dari mulut Bing Hentian, dan segera menamparnya dengan ganas dengan cetakan tangan besar Xiao Yan dari energi keberuntungan surga agung. Bum bum bum, telapak tangan keberuntungan Datian yang mengerikan dan tombak salju bertabrakan secara langsung, dan kemudian energi langit yang mengerikan berhamburan kemana-mana. Kau, manusia, sepertinya punya kesempatan kedua, kata Tianhu yang beku pelan, tapi pupil matanya yang berwarna kuning itu cukup terkejut. Kekuatannya sendiri jelas jauh lebih kuat daripada pemuda ini, mengapa pemuda ini punya firasat bahwa bahkan tanda Frost pun tidak bisa menembusnya. Terlebih lagi, yang paling membingungkan Tianhu Binghen adalah nyala api mengerikan di tubuh Xiao Yan. Ice Mark Tianhu cukup percaya diri, dan atribut es yang dimilikinya sangat mengerikan. Dengan beberapa metodenya sendiri, saya khawatir Kaisar Do Bintang 7 umat manusia sudah cukup untuk melawannya, tetapi ketika menghadapi kekuatan awal Xiao Yan, Kaisar Do Bintang 5, ia justru membuatnya merasa tidak nyaman. Tianhu bertanda es ini sungguh sulit dipecahkan. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya, lalu berbicara perlahan. Dalam pertarungan tadi, Xiao Yan dapat merasakan bahwa atribut es yang kuat milik Tianhu yang bertanda es mungkin jauh lebih kuat daripada beberapa kaisar petarung bintang 6. Pertarungan di langit mereda dalam sekejap, dan Xiao Yan beserta yang lain mulai bertarung. Tianhu beku ini benar-benar bisa menggunakan keterampilan bertarung. Seruling hijau di sampingnya bertanya dengan curiga, dan mata indahnya menunjukkan kebingungan sesaat. Ini bukan keterampilan bertarung, melainkan kekuatan yang diciptakan oleh harimau langit bekas luka beku berdasarkan kekuatannya sendiri. Tapi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah keterampilan bertarung, kata Xiao Yan. Dalam pertarungan yang tampaknya sederhana tadi, Xiao Yan sudah memiliki penilaian dasar di dalam hatinya. Kekuatan Tianhu yang bertanda es di depannya pasti berada pada peringkat kaisar tingkat 6, dan atributnya adalah es, itulah yang dia butuhkan. Manusia, meskipun kau tampak memiliki sesuatu di tubuhmu, ini bukanlah tempat yang seharusnya kau datangi. Kalau tak mau mati, berhenti saja. Sebuah perubahan hidup berkata perlahan. Sudah banyak kerja keras untuk sampai di sini, tapi tidak mudah untuk menyerah, kata Xiao Yan dengan tenang.
Saat berikutnya, tepat saat Xiaoyan dan yang lainnya hendak mengambil tindakan untuk mengalahkan Frostmark Tianhu, angin jahat tiba-tiba bertiup. Angin ini aneh. Mu Feng tiba-tiba berteriak, dan kemudian cahaya biru misterius langsung menyelimuti tubuh kelima orang itu. Apa itu? Mu Yingying terkejut. Saat angin jahat muncul tadi, ia langsung tertiup angin hingga ke tulang. Mu Yingying memiliki kekuatan di tahap tengah Kaisar Do Bintang 5, dan dia memiliki api suci, jadi kekuatannya dapat dibayangkan. Bahkan Mu Yingying merasakan hal ini, belum lagi yang lainnya. Semuanya, hati-hati, teriak Xiaoyan dengan cepat, dan kemudian kekuatan jiwanya yang besar sepenuhnya menguasainya, membentuk lapisan perlindungan ganda dengan aura dendam biru tua Mu Feng. Sialan, tenanglah untukku. Saat berikutnya, ketika mata Xiaoyan tertuju pada tanda es Tianhu, dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya hitam datang dengan cepat. Sinar cahaya hitam itu bagaikan guntur, muncul dari kabut tebal di atas. Dan ketika sinar cahaya hitam ini muncul, telapak tangan Xiaoyan, yang dihuni oleh jimat pemakan jiwa, melonjak hebat. Sinar cahaya hitam ini secara mengejutkan sama dengan gas hitam pada batu putih raksasa di pintu masuk area gurun bersama Xiaoyan dan yang lainnya. Tidak bagus, kenapa benda ini datang lagi? Dengan raungan keras, pupil kuning Ais Mark Tianhu mengecil, dan tubuhnya bergerak seketika, berusaha sekuat tenaga menghindari sinar hitam itu. Krak, terdengar suara, Xiaoyan dan yang lainnya masih berada di udara, tetapi setelah sinar hitam itu muncul, tekanan di langit meningkat pesat, menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya menyerah dan kemudian jatuh ke tanah. Ada apa dengan jimat pemakan jiwa hari ini? Xiaoyan terkejut, lalu menatap harimau es lapar Lingling yang dulunya agung di depannya. Apa yang terjadi di sini? Seruling hijau dan Mu Yingying saling berpandangan sebentar, lalu saling menatap. Tianhu Beku ini adalah sosok kuat yang sebanding dengan Dou di bintang 6 manusia, dan sekarang ia dikejar oleh seberkas cahaya hitam dan melarikan diri ke seluruh langit. Ini sangat bertentangan dengan kesombongan Tianhu Beku ini. Penatua Long, apa yang terjadi? Xiaoyan cukup bingung, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan penguasa kuno Yihuo Hengnya. Benda ini sepertinya jejak kejahatan, jejak sesuatu yang cukup untuk mengendalikan jiwa orang lain atau bahkan tubuh. Api aneh Hengguchi di belakang Xiaoyan sedikit terkejut, jelas tidak tahu mengapa ada hal seperti itu. Brengsek, di bawah angin jahat yang aneh ini, tubuh kita terkunci. Xiaoyan mengumpat dalam hati. Setelah munculnya angin jahat yang aneh ini, Xiaoyan dan yang lainnya merasa bahwa kekuatan yang berdesakan di langit terlalu mengerikan, dan mereka tidak dapat mendukung mereka dengan kekuatan kaisar pertempuran bintang 5 mereka, jadi mereka hanya bisa turun ke tanah. Adapun Tianhu yang bertanda es, pupil kuningnya menjadi bermartabat, seolah-olah mereka sangat takut pada sinar hitam, lalu melarikan diri kemana-mana. Sialan, kok benda ini bisa ada di lantai 1? Bukankah benda ini cuma ada di lantai 2 terakhir? Saat itu, aku terluka oleh karakter itu dan tinggal di sini selamanya. Tanda es Tianhu bergerak cepat, terus-menerus berhadapan dengan sinar hitam itu. Tidak bisa ditunda lagi, sinar cahaya hitam ini aneh, mari kita bertindak bersama dan menyelesaikannya. Kalau tidak, semuanya akan berubah. Pupil mata Xiaoyan berkilat serius, lalu dia berkata. Saat berikutnya, Xiaoyan langsung melepaskan penguasa api abadi kuno di belakangnya, dan kemudian nyala api mengerikan dengan 23 warna muncul. Melihat ini, Mu Feng sangat peka terhadap hantu-hantu di dunia hantu karena kekhasan latihan di tubuhnya, jadi dia memiliki beberapa perasaan khusus tentang sinar hitam. Aneh sekali, benda ini sepertinya bukan roh dari dunia hantu. Apa-apaan ini, bisa sejahat ini? Setelah Mu Feng selesai berbicara, tubuhnya dipenuhi energi dendam biru tua, dan matanya menatap langsung ke sosok hitam di belakang Binghen Tianhu. Sinar, makhluk ini, mungkinkah itu klan jahat asing yang dikatakan Xiaoyan? Mu Yingying memiringkan kepalanya sedikit, melirik Xiaoyan yang tampak sangat bermartabat, lalu berbisik. Ayo pergi, seru seruling hijau itu dengan lembut, lalu tiba-tiba energi tempur hijau muncul, kecepatannya meningkat tajam, dan tiba-tiba melesat ke arah harimau bertanda es itu. Tunggu, biarkan mereka bertarung dulu, kata Long Yi tiba-tiba. Setelah itu, meskipun Xiaoyan bingung, dia tetap tinggal bersama semua orang. Adapun Xiao Yi, dia tetap tinggal di tempat. Bajingan, kenapa kau selalu mengejarku? Teriak Tianhu Beku di langit, menyebabkan beberapa binatang buas lainnya terus mengeluarkan suara-suara menakutkan di hutan terdekat. Karena kau bersikeras melakukan ini, kaisar ini tidak akan membiarkanmu hidup lebih baik. Setelah berjuang beberapa saat, Tianhu Beku menyadari bahwa ia tidak dapat menghentikan pengejaran sinar hitam itu apapun yang terjadi, dan langsung berkata dengan marah. Saat berikutnya,
Tubuh Frozen Tianhu tiba-tiba berubah. Di atas bulu seputih salju, rasa dingin yang sangat mencolok muncul satu demi satu. Rasa dingin ini berbeda dari yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Udara dingin saat ini hanya dapat dianggap sebagai gangguan kecil saja, dan sekarang Frost Scar Heavenly Tiger ini adalah keadaan waspada yang sesungguhnya. Ketika sinar hitam melihat tanda es Tianhu berhenti, ia pun berhenti bergerak, lalu berdiri sedikit di udara. Krampon surgawi, teriakan keras terdengar, lalu cakar depan tajam Tianhu bertanda es itu tiba-tiba terangkat, menebas dengan ganas ruang tempat sinar hitam itu berada. Saat berikutnya, di bawah cakar harimau bertanda es, 3 es yang sangat tajam tiba-tiba muncul, dan kemudian menabrak sinar hitam. Mendengus, 3 es yang dihasilkan oleh krampon secara misterius mencair pada jarak 1 meter dari sinar hitam. Lalu berubah menjadi kabut dan menghilang di ruang ini. Apa? Tianhu beku terkejut saat melihat ini. Kramponku sendiri cukup untuk membunuh Kaisar Do bintang 6 rata-rata, bagaimana mereka bisa begitu rentan di bawah sinar hitam ini? Susu. Setelah sinar cahaya hitam melelehkan krampon, kecepatannya meroket, lalu langsung menuju ke Tianhu yang ditandai es. Kecepatannya luar biasa cepat, dan kekuatan jahat yang membunuh segalanya terus-menerus muncul dari sinar hitam. Bajingan. Melihat ini, Binghen Tianhu tidak berani mengabaikannya, bulu kuduknya berdiri, dan rasa takut akan kematian merasuki hatinya. Tanda es. Tawa terbahak-bahak tiba-tiba keluar dari mulut Tianhu tanda es, dan kemudian di depan Tianhu tanda es, sebuah retakan besar muncul entah dari mana. Di celah itu, muncullah balok es mengerikan yang ukurannya hampir 100 meter. Pada saat cahaya es yang menakutkan itu muncul, ruang ini sedikit mengembun, dan suhunya langsung turun hingga di bawah nol. Bahkan ada bongkahan es di pohon-pohon di samping manusia, dan bahkan sungai pun langsung membeku. Rongga. Suara yang sangat tajam langsung muncul dari celah di depan tanda es Tianhu, lalu udara dingin mengalir kemana-mana, dan cahaya dingin di tubuhnya meninggalkan celah dan terbang menuju sinar hitam. Sinar hitam itu juga tampaknya menyadari bahwa benda ini tidak mudah untuk diganggu. Di sekitar sinar hitam itu, kekuatan jahat yang luar biasa agung terus bermunculan, dan dalam waktu singkat, sinar hitam itu terendam air. Dentang. Dengan suara seperti pecahan kaca, balok es yang tajam langsung hancur oleh balok hitam itu. Namun, cahaya pada balok hitam itu juga sedikit redup. Jelas, balok es itu bukanlah lampu hemat bahan bakar. Seketika, sinar cahaya hitam itu tidak terburu-buru, dan melaju menuju Tianhu yang ditandai es. Hei, sepertinya aku masih belum bisa lolos dari bencana ini, kata Binghen Tianhu perlahan, ada sedikit rasa lega di matanya, lalu dia menutup matanya. Saat berikutnya, bekas luka yang ditutupi bulu halus muncul di Tianhu beku. Jejak kekuatan jahat mengalir di sekitar bekas luka ini, persis sama dengan sinar hitam di depannya. Hanya saja Xiao Yan dan yang lainnya tidak menemukannya. Sabu, sinar cahaya hitam langsung memotong dahi dan tubuh Tianhu beku seperti memotong sayuran. Hanya saja di dahi dan sekujur tubuh, jejak gas hitam seperti api terus mengalir. Kejam sekali, Mu Yingying tak kuasa menahan diri untuk mengatakan sesuatu, Mei Mu tak tega melihatnya langsung. Meskipun aku tidak tahu apa sinar hitam ini, tapi kekuatannya terlalu mengerikan. Sekarang tanda es Tianhu ini sudah mati, jika kau tidak melakukan apapun, inti sihir dan esensi darahnya akan hilang. Lakukan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, aura mengerikan muncul, lalu ia mengeluarkan cahaya yang luar biasa menyilaukan dari penguasa kuno api abadi di tangannya, dan melesat menuju sinar hitam itu. Setelah sinar hitam membunuh Tianhu beku, tampaknya dia tidak menyerah dan berencana untuk melakukan sesuatu, tetapi sebelum dia sempat melakukannya, Xiao Yan muncul di samping Tianhu beku. Ada inti sihir. Mu Feng, yang berada di belakang Xiao Yan, berteriak dengan gembira. Pada saat ini, Xiao Yan menatap sinar cahaya hitam di depannya, dan hawa dingin muncul dari hatinya. Namun, jimat pemakan jiwa di telapak tangan Xiao Yan memancarkan aura yang lebih berapi-api. Rasanya ia ingin menelan sinar hitam di depannya. Xiao Yan, serahkan saja pada kami. Pergi dan taklukkan inti iblis dan saripati darah Tianhu beku ini. Mu Yingying berbicara pelan. Beri aku 3 menit, kata Xiao Yan dengan suara berat, dan juga tahu wujudnya saat ini. Jangan bilang 3 menit, 10 menit juga tidak masalah. Jawab Mu Feng, lalu mengelilingi Xiao Yan bersama Mu Yingying dan Green Flood. Aneh, meskipun sinar hitam aneh ini sangat menakutkan, seharusnya tidak seperti ini. Bagaimana mungkin harimau bertanda es ini begitu lemah, gumam Xiao Yan. Lalu terlepas dari Mu Yingying dan yang lainnya, dia berjongkok dan menatap Tianhu bertanda es, yang telah kehilangan vitalitasnya dan terbagi menjadi 2 bagian.